Kami, tim KKN PPM UGM 2014 PPB 09 berjumlah 21 orang mahasiswa dan 1 orang DPL, terdiri atas 17 laki-laki dan 4 perempuan menuju Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Ya, kami sengaja memilih lokasi KKN di wilayah Papua dengan misi dapat belajar dan memperoleh pengetahuan, adat, budaya, pendidikan, dan pertanian di sana serta berupaya mengimplementasikan ilmu yang kami dapat dari kampus maupun dari tanah paling timur Indonesia. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Begitulah lirik salah satu lagu Papua. Jarak yang kami tempuh dari Yogyakarta menuju Arfak memang jauh. Dari Jogja, kami menggunakan bis menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setibanya di sana, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Manokwari, Papua. Meski demikian, kami harus transit ke 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Sorong. Perjalanan di atas kapal begitu melelahkan. Tidak hanya 1-2 hari, tetapi butuh waktu 4 hari yang kami habiskan di atas kapal. Sasaran tempat utama kami ialah Kamuki CFPB, Community Foundation Papua Barat. Sebuah LSM yang bergerak di bidang kesejahteraan masyarakat yang berkonsentrasi di bidang hasil tani masyarakat Arfak khususnya. Tanggal 15 Juli adalah hari bersejarah. Saat itulah perjalanan kami menuju Arfak dari Manokwari dimulai. Jarak tempuh kami sangatlah lamban, estimasi 4-6 jam. Perjalanan kami sangat bergantung pada cuaca dan medan yang tidak bisa dianggap remeh. Kami harus melalui jalan berlumpur, terjal, dan diiringi tebing yang curam. Program KKN PPM UGM di Pegunungan Arfak ini menggunakan tema pengembangan demonstrasi DWAP atau Demplat, sistem agroforestry dan pertanian mandiri yang sebetulnya dilatar belakangi oleh adanya gap antara Papua dan bagian Indonesia yang lainnya. Barangkali banyak teman-teman LSM yang sudah bekerja di masyarakat bagian bawah seperti misalnya Kamuki yang sudah bertahun-tahun merupakan pendamping masyarakat Anggida di mana KKN ini diadakan. Mereka mendorong keluarga-keluarga untuk bertani dengan komoditas yang memadai. Oleh karena itu kami datang dengan teknologi yang sederhana. Bagaimana menanam pohon, bagaimana mengembangkan sistem pertanian intensif di bagian bawahnya. Ya, lahan yang sama tetapi menghasilkan beberapa komoditas yang berbeda. Inilah yang kami sebut dengan teknik multi-layer production, produksi berbagai komoditas. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang juga sederhana, mendorong mahasiswa secara kreatif untuk menerjemahkan program-program itu secara sederhana. Mereka dengan cara yang sederhana juga melakukan dengan cara bergaul, bermain, kemudian masuk dalam keluarga-keluarga, bekerja bersama. Dengan demikian 2 hal yang bisa kita peroleh. Ada transfer teknologi yang bisa diterima oleh masyarakat dengan sangat sederhana. Siswa mendapatkan kesempatan untuk main dan belajar bermasyarakat secara real. Demplot yang kami bangun adalah demplot di dalam tanah milik keluarga. Dengan demikian tujuan dalam tematik ini sebetulnya juga sangat sederhana. Bagaimana mahasiswa memberikan penyuluhan, memberikan contoh, mempraktekkan cara bertanam yang intensif secara sederhana kepada masyarakat yang sederhana. Melalui dukungan kemitraan dalam program PNPM Peduli, itu mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, khususnya pertanian organik. Melalui dukungan dan kerjasama dari teman-teman UGM, coba meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi lahan
ada di Pegunungan Arfak, khususnya di distrik Anggegida. Kendala-kendala yang kami hadapi selama ini adalah kemungkinan itu kendala yang pertama yaitu jalan transportasi. Infrastrukturnya juga belum bagus, belum baik. Yang kedua menyangkut dengan pertanian. Pertanian ini juga kami selaku pimpinan di wilayah juga merasakan bahwa masyarakat ini punya hasil ada, cuman transportasi menyangkut dengan ini transportasi yang jadi kendala. Ada ubi, sayur kol, kentang. Pembangunan kalau tidak ada jalan susah juga untuk cepat pembangunan menyentuh. Itu kami punya rumah sekolah itu masih 3 ruangan. Jadi kami harap supaya pemerintah perhatikan kami punya sekolah SD Negeri Tuabiam. Belum ada kantor juga, kantor guru. Belum ada juga rumah guru juga berok. Di sini tidak ada guru untuk mengajar siswa SMP, tidak ada. Kesehatan ada postu tapi kekurangan ada. Petugas di sini masih kurang. Terus sekolah juga ada sekolah tapi masih kurang tenaga guru. Terus 2 itu seperti jalan. Ya, kalau di sini memang jalan ada kekurangan kendaraan seperti mobil yang tidak lancar begitu. 2011 kita tanam wortel, bawang, kentang. Memang kita tanam, tapi sulitnya mobil untuk angkat. Kami pertanyaan Kastingat di Anggi sini kami kecewa. Kami kecewa dengan kami punya hasil karena kami masyarakat petani ini kami hidup itu dari bawang, wortel, kentang saja. Dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, khususnya distrik Anggegida, teman-teman membuat 4 program besar. Pertama itu pertanian, kedua pendidikan, yang ketiga teknologi, dan yang keempat kependudukan. Pertama dalam hal pertanian, ini membantu pengolahan lahan pertanian dan perkebunan. Seperti yang sudah kita lakukan itu kita membuat persemayan yang ada di rumah Bapak Daniel. Terus yang kedua kita juga membagikan bibit kopi di 4 kampung. Jadi masyarakat nanti bisa menanam tanaman kopi dan bisa mendapatkan hasilnya. Dan yang ketiga kita juga memberikan pelatihan cara menyetek tanaman. Nah itu pelatihan itu kita berikan untuk masyarakat agar bisa mengolah lahan pertanian dan lahan perkebunan. Dan yang masuk yang kedua dalam hal pendidikan kita memberikan pengajaran kepada siswa SD, SMP, SMA. Kita di situ mengajar pada siswa-siswa semua mata pelajaran. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa membuat jadwal memang sesuai dengan kurikulum. Jadi kita memberikan pelajaran, memberikan keterampilan agar siswa-siswa itu dapat berkembang. Mereka bisa membaca, mereka bisa menulis. Dan juga kita terakhir itu membuat silabus. Silabus itu berisi dalam hal tujuan. Tujuan mata pelajaran itu apa kedepannya dan apa yang bisa dihasilkan oleh siswa-siswa SD, SMP, SMA. Yang ketiga itu masuk ke teknologi. Teknologi kita melakukan pendataan panel surya. Sel yang ada di 4 kampung itu mulai dari Tuabiam sampai Minsro, kita data semua, kita lihat kekurangannya dan kita lihat apa permasalahannya. Kita juga dalam hal teknologi kita membantu masyarakat itu memberikan pelatihan komputer. Ada komputer yang sudah hidup itu di Kampung Tombrok itu 4. Jadi kita memberikan pelatihan kepada perangkat desa, guru, semua dari SD, SMP, SMA,
juga siswa kita, siswa SMA, dan sebagian masyarakat. Ada orang-orang yang kita berikan pelatihan itu agar dapat menggunakan komputer, seperti mengetik atau mengerjakan hal lain yang memang mereka membutuhkan komputer. Yang keempat, dalam hal kependudukan, kita membuat data statistik penduduk. Satu kampung itu ada berapa penduduknya, ada berapa kepala keluarga, satu kampung itu ada berapa rumah, dan yang terakhir kita membuat batas kampung. Batas kampung itu tujuan kita sudah tahu, jadi nanti dari mana Tuabia, dari mana Sibiongo, dari mana Tombro, dan dari mana Nginsro. Itu yang memang batas wilayah itu yang kita tekankan agar data statistik itu bisa sempurna. Kami merasa kedatangan adik-adik mahasiswa ini sangat membantu, bawa suatu pengalaman baru kepada masyarakat, pada anak-anak, sehingga mereka bisa ikuti contohnya dan bisa terbangkan. Rasa bangga karena sudah melatih anak-anak dengan baik. Dan Ya, sekarang ini kami berterima kasih kepada mahasiswa dari Jogja, UGM Jogja. Saya sebagai anak bangsa, saya mencintai Papua dan saya mencintai bangsa. Kami cinta Indonesia dan cinta Kami cinta Papua, kami cinta Indonesia. Kami cinta Papua dan kami cinta Indonesia. Kami cinta Papua, kami cinta Indonesia. kami cinta Papua, kami cinta Indonesia. Saya cinta Papua, saya cinta Indonesia, saya cinta kakak mahasiswa Doran semua. Kami cinta Papua, kami cinta Indonesia. Sekian cerita tim KKN kami. Ya. Kami dari di sana aku
Salah sendiri KKN di Papua, jauh keluarga, jauh saudara. Salah sendiri KKN di Papua, diputus pacar, ditinggal teman. Kulit hitam, badan kurus, kerontang. Biarin, 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 biarin. Makan enggak, kenyang mandi pun jarang. Syukurin, syukurin, syukurin. Yang penting ku gembira. Salah sendiri KKN di Papua, gak ada sinyal, gak ada listrik. Salah sendiri KKN di Papua, malam kedinginan, siang kepanasan. Kulit hitam, badan kurus, kerontang. Biarin, 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 biarin. Enggak kenyang mandi pun jarang. Syukurin, syukurin, syukurin. Yang penting ku bahagia. Salah sendiri KKN di Papua, tetap bahagia, tetap gembira. Ha ha ha.